Halo, gue Bang Genta. Selamat datang di channel Magenta, Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari sobat Magenta bernama Jeffrey, di mana ia mengalami kejadian mistis dan ingin membagikan pengalaman mistisnya ke sobat Magenta. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin. Gunakan headset Anda. Dare to hear. Let the story begin. Ya, namaku Jeffrey. Aku seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Aku ingin menceritakan rentetan-rentetan kejadian mistis yang pernah aku alami saat mengunjungi salah satu air terjun. Curug. Aku ingin menceritakan tentang curug ini terlebih dahulu. Curug ini adalah tempat wisata alam air terjun yang terletak di ujung timur kota Bandung. Curug ini memiliki dua air terjun, mungkin sekitar 50 meter, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lainnya. Selain airnya jernih dan deras, pemandangannya juga bagus, sehingga banyak orang yang datang ke sana. Mereka datang tidak hanya untuk bermain di aliran air, tetapi juga menikmati pemandangannya. Saat itu Sabtu sore, aku dahulu sudah berjanji mengajak pacarku untuk berakhir pekan bersama. Sudah lama aku tidak mengajak pacarku jalan-jalan, karena jadwal kerjaku yang padat. Akhirnya, baru Sabtu itu aku bisa mengajaknya jalan-jalan. Aku pun memutuskan mengajaknya berwisata ke curug itu. Namun, karena satu dan lain hal, kami baru sampai di sana pada sore hari. Aku baru pertama kali pergi ke tempat itu. Aku mengira tempatnya akan ramai karena akhir pekan. Tapi ternyata tempat wisata alam itu sepi. Saat aku sudah memarkirkan motor, aku hanya melihat dua buah motor yang terparkir. Sebelum masuk di pintu gerbang, kami diperingatkan oleh penjaganya. Dia berkata agar kami tidak terlalu jauh perginya dan jangan terlalu lama, karena tempatnya sudah mau tutup. Aku mengangguk-anggukkan kepalanya kepadanya sambil berjalan masuk. Kami pun berjalan agak jauh sampai akhirnya melihat air terjun itu. Begitu bunyi air terjun itu terdengar, kami langsung segera mencari asal bunyi suara itu. Dan tidak lama kami sudah berada di tempat air terjun itu. Kami cukup lama bermain di curug itu dan di sungainya. Setelah bermain air, pacarku mengajak untuk mendaki bukit yang ada di seberang sungai. Kami pun berjalan menaiki bukit. Melalui jalan setapak yang ada, kami mengelilingi bukit yang cukup lama. Dan tiba-tiba saat aku sadar, matahari sudah hampir terbenam. Suasana sudah mulai gelap. Di kiri dan kanan jalan setapak tidak ada lampu penerangan. Ditambah lagi, kami berada di tengah hutan. Aku baru ingat kata penjaga tadi.
Aku panik dan mungkin ini alasannya. Penjaga curug bilang seperti itu pada kami agar tidak terlalu jauh dan terlalu lama. Karena kondisi curug sekarang sudah mulai gelap gulita. Aku mengajak pacarku untuk segera pulang. Dia setuju dan kami pun berbalik arah menuruni jalan setapak yang tadi kami lewati. Kami tak sadar kalau tadi kami melewati sebuah pohon rindang yang cukup besar. Di saat kami melihat pohon itu, kami agak sedikit bingung. Jangan-jangan waktu itu salah jalan. Tiba-tiba saat kami sudah melewati pohon rindang itu, aku terkaget dan hampir melompat. Pacarku mencengkeram tanganku dengan sangat keras. Terdengar suara seperti geraman. Suara itu terdengar sangat jelas dari belakang kami. Tepatnya dari pohon rindang yang baru saja kami lewati. Seketika kami melihat ke belakang, namun karena kondisi sangat gelap, kami tidak dapat melihat apa-apa di belakang kami. Dan kami berdua terdiam mematung. Aku menasehati pacarku untuk mencegahnya agar jangan lari karena bisa jadi itu suara binatang buas. Seekor binatang buas akan langsung mengejar kita kalau panik dan lari. Suara geraman itu kembali lagi terdengar. Kali ini nadanya lebih tinggi. Sepertinya pemilik suara itu marah. Penasaran aku lihat lagi ke arah pohon rindang itu. Tiba-tiba tepat di sebelah pohon itu muncul sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Makhluk itu pendek, bungkuk dan hitam. Mukanya tidak jelas, dengan gigi taring menyeringai, dan matanya yang merah terlihat jelas melotot ke arah kami. Bulu kuduku langsung berdiri, dan pacarku langsung berteriak kencang dan menangis sambil berlari. Aku pun akhirnya ikut berlari. Kami berdua berlari sekencang-kencangnya, mungkin sambil berteriak minta tolong. Aku memegang erat tangan pacarku sambil berlari keluar dari tempat itu. Ya, keluar dari area curug. Hingga aku menyadari ada sesuatu yang aneh dengan pacarku. Pacarku sudah tidak menangis lagi. Sekarang dia malah menatap dingin ke arahku. Dan dia tertawa. Astaga, jangan-jangan pacarku kesurupan. Aku berhenti berlari dan menatap pacarku. Aku sangat bingung apa yang harus aku lakukan. Aku mencoba menyuruhnya untuk jalan dengan menarik tangannya. Tapi badannya mendadak keras. Keras seperti batu. Dan tangannya luar biasa dingin. Aku mencoba membaca ayat-ayat suci. Namun pacarku itu malah tertawa makin geli. Ngapain sih gitu-gitu? Gak usah kali. Kalau bacaan gitu doang mah. Aku tahu persis kalau sebenarnya hantu yang ada di dalam pacarku ini hanya membual saja. Cara itu hanya usahanya untuk kita berhenti membaca ayat kursi. Dan untung ada seseorang penjaga yang sepertinya tadi mendengar teriakanku. Dia sambil berlari-lari ke arah kami sambil memegang senter. Aku langsung menceritakan kepadanya kalau pacarku sedang kesurupan. Dia langsung memanggil teman-temannya dan pacarku mendadak pingsan
Aku bersama teman-temannya membawa pacarku keluar dari curug. Aku baru sadar, ternyata hanya ada aku dan pacarku di tempat seluas ini. Tidak lama setelah pacarku dibawa ke pos penjaga, dia pun sadar. Dia berkata, kalau dia tidak ingat apa-apa, aku menceritakan kepadanya kalau dia tadi kesurupan, dan dia langsung menangis selesai bercerita. Giliran penjaga curug yang angkat bicara. Dia berkata, kalau curug ini memang ada banyak penunggunya, banyak dedemitnya. Kami pun dinasehati agar lain kali jangan bicara sompral atau ngelantur di tempat-tempat yang belum baru dikenalnya. Saat itu, waktu menunjukkan hampir jam 6 sore menjelang maghrib, dan kami pun memutuskan untuk pulang. Pacarku masih menangis sambil mengendarai motor. Aku pun menenangkannya. Namun, kupikir kita sudah aman. Ternyata kejadian itu terjadi lagi ketika kami belum jauh keluar dari daerah curug itu. Saat itu, jalanan sepi dan kami belum memasuki daerah pemukiman. Suara tangis pacarku masih terdengar. Aku merasa kasihan padanya karena harus mengalami kejadian tadi, dan aku juga merasa tidak enak karena aku yang mengajaknya ke curug itu. Tidak lama suara isak tangis pacarku tidak terdengar lagi. Suara itu berubah menjadi suara cekikikan. Aku terkejut, bukan kepalang. Aku melihat ke belakang dan melihat pacarku menyeringai kepadaku sambil menggoyangkan kepalanya, disertai cekikikan yang keras. Bahkan, dia seperti mau melompat dari motor. Spontan, aku membanting motor samping, lalu aku membaca doa-doa sambil berteriak. Dan kini, pacarku semakin menjerit-jerit histeris gak karuan. Tiba-tiba badannya langsung terjatuh ke punggungku. Sepertinya dia pingsan lagi. Aku kembali menjalankan motorku dengan hati-hati sambil memegangi tangannya dari depan, menjaganya agar dia tetap berpegangan. Untunglah, setelah keluar dari daerah curug, pacarku akhirnya sadar. Aku menawarkannya untuk berhenti dulu sampai kondisinya membaik. Namun, dia ingin langsung diantarkan pulang. Singkat cerita, aku sampai di rumah pacarku dan menceritakan semua kejadian kepadanya. Kedua orang tuanya, pacarku hanya terdiam karena syok. Kebetulan ayahnya adalah seorang ustadz. Pacarku langsung didoakan dan diruqyah oleh beliau. Aku pun diberi air darinya untuk diminum. Beliau berpesan agar terus membaca doa selama aku pulang ke rumah. Syukurlah, tidak ada lagi kejadian gaib yang menghampiriku setelah itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang ingin membagikan atau sharing ceritanya dapat mengirimkan ceritanya ke email kami magentachannel479@gmail.com atau DM ke Instagram kami Magenta Malam Gentayangan. Like jika suka, subscribe ke channel Magenta, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.